Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, karunia serta kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan saya Widiawati dengan NIM L021201028 dari program studi manajemen sumber daya perairan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode rehabilitasi mangrove yang dimana tugas ini dari mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Baik, perlu berlama-lama, langsung saja mengenai deskripsi. Yang pertama, mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, tetapi juga dapat tumbuh pada pantai karang, pada daratan koral mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur atau pantai berlumpur. Ekosistem mangrove adalah ekosistem pertemuan yang unik antara ekosistem laut dan terestrial yang ditandai dengan produktivitas tinggi dan siklus nutrisi yang cepat yang menyumbang sebagian besar dari kebutuhan energi ekosistem lepas pantai dan dianggap sebagai sumber daya alam penting karena berbagai alasan, terutama untuk negara-negara tropis. Yang menjadi hal yang mengecewakan adalah kerusakan hutan mangrove yang saat ini luas hutan mangrove di Indonesia semakin berkurang. Kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Indonesia menyebabkan tidak adanya perlindungan wilayah pesisir untuk mitigasi bencana. Kemudian kerusakan kawasan mangrove di wilayah pesisir sebagian besar disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dalam penggunaan kawasan mangrove yang tidak berkelanjutan untuk berbagai kepentingan seperti keperluan kayu bakar, relokasi menjadi lahan pertambakan, dan pemukiman. Ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mengelola kawasan mangrove agar tetap lestari dan bermanfaat untuk kesejahteraan membuat masyarakat pesisir yang seharusnya menjaga ekosistem mangrove justru merusaknya, sehingga perlu adanya pemahaman konservasi ekosistem mangrove yang berkesinambungan. Rehabilitasi merupakan kegiatan yang di dalamnya termasuk pemulihan habitat dengan mengubah sistem yang rusak menjadi stabil yang kemudian mengembalikan fungsi awalnya. Metode rehabilitasi mangrove dengan penanaman kembali lahan bekas penebangan, kemudian memperbaiki kondisi hidrologi lahan, rehabilitasi mangrove yang masuk dalam kategori rusak, yaitu dengan menggunakan green belt, kemudian mangrove dalam kategori rusak sedang direhabilitasi dengan pola empang parit, kemudian rehabilitasi ekosistem mangrove dengan pengaplikasian perangkat sedimen. Green Belt adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu pembangunan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. Pengenalan hidrologi, frekuensi dan durasi pasang surut air laut yang berlaku pada suatu komunitas mangrove yang berdekatan dengan area restorasi. Kemudian tujuan utama perangkap sedimen adalah untuk memperoleh kondisi tanah timbul atau sedimen yang lebih baik dan stabil sehingga vegetasi mangrove yang tumbuh juga akan semakin banyak. Langkah-langkah penanaman mangrove yaitu satu, pemilihan lokasi lahan penanaman, pemetaan lahan untuk ditanam, pola penanaman benih, pembuatan titik patok penanaman benih, jarak tanam, penanganan benih sebelum ditanam, teknik penanaman benih, manajemen dalam penanganan benih. Satu, penanaman benih. Mangrove dapat dipilih berdasarkan tujuan penanaman itu sendiri. Beberapa tujuan penanaman mangrove adalah untuk menahan sedimen, penguatan matang, penanaman tambak silophysaries, dan perbaikan lahan hutan mangrove yang telah atau rekonstruksi lahan untuk konservasi. Kedua, dalam melakukan penanaman pohon mangrove, untuk tujuan apapun, hendaklah terlebih dahulu melakukan pemetaan lahan, baik dengan cara survei langsung yang dikombinasikan dengan teknik penginderaan jarak jauh. Kemudian, penanaman benih mangrove harus dilakukan dengan pola penanaman tunggal, di mana saat titik patok penanamannya hanya diletakkan satu benih mangrove. Biasanya, ini dilakukan untuk penanaman yang rapat. Pola lainnya adalah pola penanaman berumpun, di mana satu titik patok penanaman lebih dari satu benih mangrove yang ditanam. 4. Titik patok untuk penanaman sangat penting untuk dibuat karena
akan memudahkan dan sebagai panduan bagi anggota atau peserta kegiatan nantinya untuk menanam benih dan benih juga akan tertata dengan rapi. Untuk tujuan penahan sedimen, penguat pematang untuk penanaman, tambak silvofisheries untuk tujuan rekonstruksi lahan mangrove. Sebelum melakukan penanaman di lokasi benih harus diaklimatisasi dengan cara menyiram atau meredam benih di perairan aplikasi tempat penanaman nantinya sehingga benih bisa beradaptasi dengan baik saat ditanam. Penanaman benih dilakukan dengan cara menggali lubang sedikit lebih lebar dari ukuran polybag benih dan kedalamannya dapat menutupi hingga batang benih setidaknya dapat terbenam 5 cm. Sedimen lurus, sedimen lumpur dan lumpur berpasir plastik polybag benih harus dilepas agar akar dapat tumbuh dengan baik dan dapat beradaptasi. Sedimen pasir, plastik polybag biasanya tidak dilepas karena sifat pasir yang poros dan agar akar lebih lembab oleh air yang terperangkap dalam polybag. Pengaturan manajemen yang baik akan mempermudah pekerjaan di lapangan dan waktu yang ada dapat dipergunakan dengan optimal. 5 tahap penting untuk keberhasilan suatu kegiatan restorasi mangrove adalah yang pertama memahami akuologi, ekologi setiap jenis mangrove, pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pembentukan bibit. 2. Memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan keberhasilan pembentukan dan pertumbuhan spesies mangrove yang menjadi target. 3. Memperkirakan perubahan lingkungan mangrove asli yang mengalami pertumbuhan alami mangrove. 4. Desain program restorasi untuk memperbaiki hidrologi yang layak dan jika memungkinkan digunakan benih alami mangrove untuk melakukan penanaman. 5. Hanya melakukan penanaman bibit, memungut atau mengolah biji setelah mengetahui langkah alami di atas. Tidak memberikan jumlah bibit dan hasil tingkat stabil atau tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Hasil analisis data menunjukkan terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan. Luas existing mangrove dari PMN 2013 sampai 2019 sebanyak 3.311.245 hektar dan hasil permutakhiran PMN di tahun 2011 menjadi seluas 3.364.80 hektar. Dengan kata lain, terdapat kenaikan luasan mangrove sekitar seluas 52.835 hektar. Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik kementerian atau lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. Mungkin itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.